underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Lebaran ini selalu identik dengan remisi. Remisi penjara kembali diberikan kepada narapidana termasuk yang terlibat kasus korupsi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya ini susah. Ya. Ini remisi itu bagi penderitanya. Penderitanya itu artinya yang masuk penjara ya. Yang dihukum itu menjadi berita yang baik. Bagi keluarganya juga menjadi berita yang baik. Tapi dari masyarakat itu menjadi berita yang kurang baik. Itu proses dari seorang menjadi narapidana karena masuk penjara itu kan tidak mudah. Betul. Di Indonesia itu proses pengadilannya panjang. Untuk menentukan satu kasus masuk penjara atau tidak itu kan melalui proses yang cukup panjang. Sidang pertama itu mungkin bisa makan 3-4 bulan. Ya, mulai ditangkap, disidik, diselidiki macam-macam, masuk ke kejaksaan, masuk ke pengadilan sampai ke sidang. Itu bisa 3-4 bulan. Betul. Setelah sidang pertama itu diputus, terdakwa itu bisa ngajukan banding ke pengadilan tinggi. Betul. Pengadilan tinggi nggak puas, bisa naik banding lagi ke MA. Ya. Nggak puas lagi, masih bisa mengajukan kasasi atau peninjauan kembali macam-macam itu kan. Ini bisa melakukan waktu yang panjang sekali, energinya besar sekali. Ya biayanya kan gede juga kan, gaji-gaji dari pegawai itu kan banyak. Untuk kepolisian, kejaksaan, hakim ya macam-macam itu kan banyak itu. Ya ini memutuskan itu memerlukan energi yang banyak. Tetapi kalau membeli remisi cukup keputusan dari kepala lapas. Asal catatannya berkelakuan baik itu akan dikasihkan remisi. Nah ini kan ya ada yang seneng, ada yang susah ya. Oke. Nah terus setelah itu ini mengganggu rasa keadilan masyarakat. Ya. Apalagi korupsi ini juga mendapat remisi. Betul. Kalau ada remisi itu berarti kan sepertinya putusan hakim itu kan tidak benar. Misalnya putusannya 5 tahun, setiap tahun diremisi 5 bulan, 6 bulan, 3 bulan. Kalau kelakuannya baiknya istimewa mungkin 9 bulan ya. Kalau kelakuan baiknya sedikit itu ya mungkin 3 bulan. Loh, ini berarti hukuman yang diputuskan oleh hakim itu kan secara kenyataannya menjadi tidak tepat. Karena dipotong kok sama lapas ya kan. Ini kan menjadi tanda tanya ya. Dan mereka juga paling aku dihukum sekian kalau dapat remisi gini nih karena kelakuan baik dalam tanda petik ya. Kelakuan baik itu kan bisa dilola ya. Kalau mau jadi baik atau tidak itu bisa dilola ya. Oke. Kelihatan menyesal sekali udah menjadi baik gitu ya. Nah itu berarti saya kalau dimasukkan penjara sekian, saya dapat remisi cuma sekian. Wah berarti gak ada masalah lah saya kalau mau berbuat yang gak beres karena hukumannya kecil, dipotong-potong terus. Ya, nah ini kurang mendidik. Yang betul adalah kalau tidak dapat remisi itu menjadi satu pengakuan bahwa hakim telah memutuskan hukuman ini sesuai dengan hati nurani dan undang-undang. Tapi remisi ini kan undang-undang Om Bob. Ya itu masalahnya. Karena ini undang-undang kan harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan kan salah kepala lapasnya. Ya. Jadi kalau memang ini dianggap tidak adil, seharusnya buang. Ya itu harusnya DPR. Remisi itu nggak boleh. Apalagi sekarang aturannya setiap hari raya keagamaan itu mendapat remisi di samping 17 Agustus. Nah kalau seperti ini ya apakah bisa undang-undangnya itu hanya dirubah hanya sekali saja misalnya 17 Agustus ya jadi betul-betul menghargai kemerdekaan Indonesia kita ini untuk memberi remisi. Tapi maksimum remisi berapa ya jangan bisa sampai 3 bulan 4 bulan remisi misal hanya 10 hari selama 10 tahun misalnya begitu, itu masih bisa lah ya. Tetapi ya paling bagus kalau nggak usah ada ya karena memang
penjara itu kan fungsinya membuat jera orang supaya tidak berbuat kesalahan yang sama, maupun orang yang mau berbuat sesuatu jera dengan hukuman itu, jadi dia tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Jadi mestinya ini, ayo para pemimpin, para anggota Dewan yang terhormat ini mulai memikirkan remisi ini adalah tidak sehat. Ya kalau memang kita mau mendukung negara kita tuh semua menjadi taat hukum, ya peraturan remisi ini harusnya sudah tidak adakan, kecuali satu, yaitu permohonan gerasi. Itu memang hak prerogatif dari presiden. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om